After hours adalah waktu dikala cahaya mulai temaram dan pikiran-pikiran yang berkelana tak lagi bisa diredam. Gak perlu dilawan, gak perlu terbeban menemukan jawaban. Podcast ini akan mengantarkan semua pikiran random kalian dalam berbagai perspektif di After Hours bersama gue, Mira Monica. Listen to your doubt with kindness and find your wisdom with an open mind. Hai, kembali lagi di After Hours Podcast bareng gue, Mira Monica. Nah, setelah kemarin bahas the new normal, ini mungkin semacam lanjutannya ya. Karena the new normal itu kan melibatkan habit bebersih juga nih. Jadi harus decluttering dan sebenarnya gak cuma sampah fisik nih yang harus decluttering, tapi sampah masa lalu tuh juga kudu dibuang nih. Jadi kita kali ini mau korek-korek tentang unfinished business. Nah, paling seneng nih kalau ada bau-bau nostalgia dan korek-korek masa lalu. Tapi lebih asik lagi nih karena kali ini gue gak sendirian nih. Ada bintang tamu yang nemenin gue korek-korek dan buang sampah masa lalu hari ini, yaitu salah satu social velas kita, Kak Revel Hadi. Halo. Hai. Apa kabar Kak? Aku baik-baik saja selalu. Lagi sibuk apa sih belakangan ini selama di rumah aja? Selama sibuk di rumah aja, kesibukan gue harusnya nih gue lagi promo Kota ke Kota. Oh ini ya film terbaru lo ya? Iya, Perempuan Bergaun Merah. Cuman mungkin karena situasi juga seperti ini, jadinya gue itu promonya cuman dari online aja, virtual, terus juga promo by social media sih, sedihnya gitu. Habis itu gue juga lagi sibuk ini Kak, gue lagi bikin podcast juga kayak lo. Ih, mantap banget, gue udah lihat tuh udah ada 2 episode bukan? Iya, iya betul, niatnya gue pengen bikin podcast sebenarnya, cuman karena temen gue yang lain kayak banci tampil, mereka tuh pengen ada YouTube-nya juga, seru-seruan aja sih, ngisi waktu gitu. Nah, sama satu lagi sebagai social velas, gue juga selalu pengen spread awareness terhadap orang lain semuanya, khususnya karena lagi pandemi juga, jadi kita tetap harus memaintain healthy body and healthy mind dan selalu menjaga otentik kita. Wah, mantep banget deh Kak. Tapi semua project-projectnya udah pada kelar kan Kak? Atau ada yang unfinished nih, kayak topik kita hari ini? Waduh, kalau unfinished gue sebenarnya ada loh Kak, unfinished project, tapi bukan bisnis. Kita mau bahas unfinished business ya? Iya, bener banget. Nah, kali ini kita kayaknya pengen jembrengin nih ya, kayak berbagai macam perspektif dan hal-hal yang sebenarnya mungkin butuh didengar buat teman-teman sekalian nih yang mengalami unfinished business. Jadi buat orang-orang yang butuh validasi gitu ya, atau mungkin kayak hal-hal justru yang nggak pengen didengar karena takut menghadapi kenyataan, karena kenyataan itu kejam Alfonso. Berat ya kenyataan itu ya. Iya, berat kan. Tapi udah pada tahu belum sih unfinished business itu apa? Kalau menurut lo gimana Kak? Menurut gue definisinya, atau pernah punya nggak? Oke, kalau menurut gue tuh unfinished business itu suatu feeling atau emotion yang belum sepenuhnya kita proses atau kita selesaikan. Gitu, ini terjadi di masa lampau terhadap seseorang atau mungkin banyak orang. Jadi kayak kesalahpahaman gitu ya, istilahnya misunderstanding. Ya. Nah, emosi yang kita rasain itu bisa kecewaan, bisa marah, bisa takut, atau bahkan kayak anxious gitu. Jadi segala macam issues yang unresolved gitu ya. Betul. Yang kemudian gue rasa kayaknya bisa mengarah ke emotional baggage. Iya. Atau irreconcilable differences tuh kalau misalnya bahasanya orang-orang yang sering dipakai gitu ya. Bentuknya pun kayaknya bisa macem-macem ya. Betul. Seperti kayak misalnya pengen balikan lagi atau mengembalikan relationship dari masa lalu ya, kasar katanya sih balikan sama mantan gitu. Oke.
biasanya kebanyakan kayak gitu ya. Banyak banget tuh kayak yang kemarin cerita yang masuk pasti kalau unfinished business udah fix tentang mantan tuh. Atau semacam penyesalan gitu ya, penyesalan di masa lalu yang mungkin lu tidak lakukan gitu. Atau mungkin ada beberapa compromise tertentu. Kita pasti pernah mengalami ini nih ya. Iya banget. Kayaknya hampir semua orang pernah deh menurut gue. Bener banget. Emang kedengarannya sih sepele ya, tapi unfinished business ini kayaknya kalau dibiarin lama-kelamaan efeknya tuh gaswat juga nih. Bisa bikin orang psychoji nih karena nggak kelar-kelar, karena ngentang, bikin penasaran, ya nggak sih Kak? Bener banget, apalagi kita selalu kayak mikirin what if gitu, selalu what if, tapi sebenarnya nggak sesuai sama kejadian yang kita rasain gitu. Dan biasanya kalau manusia cenderung kayak bikin skenario sendiri, itu malah lu jadi stuck sama pikiran lo. Bener banget, kecanduan gitu ya. Iya, padahal kalau lu maksudnya kayak lu tuh bener-bener ngikutin dan lu ngomong utarain apa yang lu rasain, harusnya sih nggak serumit itu. Iya benar. Iya kan, tiba-tiba lu udah obses aja. Jadi nggak bisa move on. Terus kayak tiba-tiba welcome back tuh lubang comberan yang sama kan untuk kesekian kalinya ya kan. Betul. Cuman kayaknya ada juga nih yang dampak unfinished business yang sebenarnya agak berasa nyaman because you don't really want deal with the fact and reality juga. Jadi emang sengaja dibiarin nggak jelas dan takut menerima kenyataan gitu tuh. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Termasuk lo juga nggak nih? Iya parah. Biasanya dari awalnya tuh juga mulainya udah kagak jelas, bingung kapan mulainya, berakhirnya juga gantung. Jadi ibarat pintu tuh dibiarin kebuka aja tuh, kayak buat jaga-jaga. Siapa tahu kalau balik-balik jalannya masih lapang nih. Jadi emang dibiarin nggak ada closure-nya tuh. Cuman biasanya yang kayak gini-gini tuh ujungnya jadi ada penyesalan karena ada sesuatu yang lama terpendam tuh Kak. Nah, biar nggak tersirat mulu nih, kayaknya kita enakan bahas unfinished business tuh langsung pakai contoh kasus ya kan Kak? Betul, langsung pakai contoh, benar. Nah, kita bacain cerita teman-teman dulu kali ya yang udah submit di story Beauty Journal kemarin. Betul, nih. Ya udah nggak sabar pengen kita kasih kita kasih opini gitu. Validasi. Betul. Biar unfinishednya selalu cepat kelar gitu, jangan dibiarin aja. Benar banget. Kasus yang pertama apa nih? Jadi kasus pertama nih kemarin ada audiens Beauty Journal yang dia tuh suka sama orang. Udah 5 tahun, akhirnya dia nih beranikan diri buat nyampein. Cuman si pasangannya atau gebetannya atau apapun statusnya ini nih katanya sih welcome, tapi nih orang nggak nolak dan nggak bilang juga kalau suka. Jadi dia tuh bingung banget, udah 7-8 bulan ngungkapin perasaan kayak mixed feeling gitu kali ya. Dia kepo, kayak jadi ngegantung. Iya, ngegantung. Dan dia kayak udah mulai gerah nih, pengen terbebas dari perasaan kekepoan dan kegantungan dan unfinished businessnya ini nih. Bener. Menurut lo gimana nih Kak? Ini banyak banget sih terjadi di lingkungan gue ya. Atau mungkin ada sahabat yang tiba-tiba lo suka sama sahabat lo. Atau misalnya lo udah coba nembak tapi dianya bilang enggak gitu. Tapi dia bilang iya juga enggak. Ini gue pernah banget ngerasain pas zaman kuliah Kamira. Tapi jalan bareng terus juga. Pendekatannya sih gak selama ini orang ya 5 tahun. Gue cuman kayak 7 bulan pendekatannya. Dan berani mengungkapkan tuh sekitar sebulan setelah 7 bulan itu. Jadi proses ke bulan ke-8. Dia bilang enggak juga, enggak, iya juga enggak. Jadi gue akhirnya stuck, tapi lama-lama kayak ya udahlah biarin aja gitu. Tapi itu bukan jadi masalah unfinished business gue, karena emang ternyata gak sesuai gitu sama yang gue jalanin. Jadi kalau menurut gue ini entah dia harus ngungkapin lagi langsung ke orang itu, tanya cari validasinya dia mau apa enggak, atau ya let go gitu, meskipun susah ya let go. Soalnya gimana ya, soalnya kalau dipikir-pikir nih kayaknya 5 tahun tuh berarti pasti
udah kebayangkan sebesar apa perasaannya dia gitu loh. Betul. Ini dia teman atau Ya kan? apa sih? Emang sahabatnya atau emang suka sama nih orang udah punya pacar lagi? Ini kita nggak tahu ya. Nah sebenarnya kemarin dia tuh sempet sharing sedikit lagi. Jadi ini kayaknya temennya dia, cuman selama 5 tahun ini sebenarnya dia juga bukannya terpaku doang sama orang ini juga, jadi pernah deket sama orang lain juga tuh Kak. Cuman ya balik lagi gitu karena mungkin hatinya sama orang ini gitu ya. Benar. Tapi giliran dia udah mengumpulkan keberanian nih, cuman kayak pas ngomong loh kok digantungin juga. Gak sesuai ekspektasi ternyata. Menurut lo gimana? Agak jiper juga. Iya kayaknya kalau gue jadi dia sih, gue akan menanyakan kembali sih dengan lebih jelas lagi ya. Jadi gue nggak akan pakai strategi sama seperti yang waktu gue pertama kali ngungkapin gitu. Pengennya jadi supaya resultnya tuh yang gue dapat juga beda gitu. Kalau perlu gue pakai bahasa yang berbeda juga gitu. Dan mungkin langsung gue kasih call to action juga gitu. I wanna hear about your feelings juga gitu. Entah tatap muka atau telepon. Ya, tatap muka tuh kayaknya gue biar lebih enak gitu. Karena I assume kayak buat orang yang misalnya udah kenal sama gue 5 tahun tuh pasti udah cukup deket. Jadi gue kayaknya akan memvalue dia dengan lebih enak deh kayaknya kalau ketemu sambil bertatap muka nih. Betul. Meskipun gue kayaknya harus siap juga ya, karena once lo memutuskan untuk mengkonfront gitu ya, untuk mendengarkan dia, pasti akan ada perubahan tuh abis itu. Dia ninggalin atau mungkin jadi malah jadi kan. Nah benar banget. Tapi tergantung karakter juga sih, karakternya orang itu ternyata emang ya dia bukan dibilang PHP sih sebenarnya, tapi emang dia tidak bisa decide sesuai yang dia mau gitu, karena mungkin nggak enak atau gimana. Iya. Bisa juga sih, bisa jadi juga. Jadi balik lagi ke karakter. Kita harus tahu dulu nih karakter orang yang kita sukain tuh kayak gimana, Kak. Iya. Menarik ya. Kalau masih nggak jelas juga sih ya apa boleh buat. Cari yang baru lah. Cari database lain nih kayaknya penting ya Kak ya. Masih banyak di luar sana coy. Kumpulin gitu lagi unfinished bisnis lainnya biar nggak cuma satu. Benar. Aduh nasihat biar macam apa ya nih Kak kita. Jangan ditiru. Didengerin boleh, tapi masalah tiru atau enggak ya kembali lagi ke kalian semua ya. Iya benar. Gak kalah menarik nih ada kasus kedua. Apa tuh? Ini sebenarnya ini agak berat dan agak touchy nih. Maksudnya touchy-nya itu feelings kita, karena di sini ada satu audiens dari BJ kita bilang dia itu ada penyesalan karena dia nggak bisa menemani nyokapnya saat-saat terakhirnya. Aduh, sedih banget. Sedih banget sih. Ini sih kayaknya tipikal unfinished business yang bakalan lumayan sulit dan lama dan forever ya. Betul, karena emang kalau kita mikirin apa yang kita telah perbuat selama ini buat orang tua kan kayaknya nggak akan pernah cukup gitu. Bener sih. Apalagi orang tua ke kita limitless gitu love-nya. Jadi menurut gua kalau gue di posisi dia adalah set mindset kalau lo itu sudah memberikan yang terbaik ke nyokap lo, apapun yang terjadi. Setuju. Dan misalnya ada situasi atau kejadian yang menurut lo itu ngeganjel di hati, lo balikin dan pasrahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Wah, tiba-tiba religius ya Le. Iya. Betul, karena mau kita sampai kapanpun ngerasa nyesel juga nggak akan solve gitu problemsnya, selain kita berserah diri aja gitu. Intinya lo udah menjalankan yang terbaik, lo udah memberikan semaksimal mungkin, dan semoga almarhum nyokap kita di sana juga tenang gitu. Itu yang terbaik menurut gue. Gue kayaknya juga setuju sih. Cuman sebenarnya gue ada pertanyaan lanjutan. Cuman sayangnya kemarin si orang ini nggak memberikan detailnya tuh. Kalau misalnya dia nggak bisa nemeninnya tuh, cuman hubungan dia sebelumnya tuh dalam keadaan baik-baik saja, baik mungkin aja akan atau enggak, ya kan? Iya, kalau baik-baik saja sih kayaknya bakalan lebih legowo relief, gitu ya, lebih relief, ikhlas. Nah tapi yang bakalan sulit tuh menurutku kalau sebelumnya dia mungkin not in good terms juga sama nyokapnya. Jadi dia mungkin semacam ada guilty yang belum sempat diungkapkan gitu. Cuman ya kalau menurutku kayaknya harus balik lagi ke mindset sih Kak. Iya. Mungkin coba dibalik ya point of view-nya, kayak gua rasa betul. Nyokapnya juga mungkin akan sedih kalau lihat dia itu
begini terus gitu. Benar. Move on dan segala macem. Ya in a way gue yakin kalau nyokapnya masih ada pun mungkin dia juga bisa bilang bahwa hey, it's okay gitu. Betul. It's apalagi okay, orang tua nak. pastinya selalu menerima anaknya sih. Bener banget. Pokoknya kalau misal kalian gak di good terms pas ditinggalin itu, kalian coba membuka perspektif baru dari sisi positifnya aja dari hal itu gitu. Jangan biarkan kalian terus mendalam di kesedihan atau penyesalan itu sih. Ya. Gitu. Sama yang mungkin bisa membantu sih, yang penting kirim doa juga kali ya supaya Benar. lebih lega gitu ya. Wah, tiba-tiba Benar. kita berdua jadi religius nih. Iya, religius banget kita ya. Tapi memang paling cara paling jitu itu gitu. Karena kalau misalnya lu tetap penyesalan terus gak kelar-kelar, maksudnya hal lain itu terbengkalai gitu. Passion lu juga gak bisa lu jalanin. Atau hubungan lu sama orang terdekat juga malah jadi sulit gitu. Karena ya itu sih menurutku kayak ini semacam kayak beban emosional yang kalau dibawa terus ya menurut gue juga akan lebih damaging elu daripada membantu elu menjalani hidup ini gitu. Jadi harus semangat dan selalu positif. Ingat kamu gak sendiri. Iya, benar. Dan ingat bahwa I'm sure your mom will forgive you and accept you the way you are. Pastinya. Oke, kita move on ke kasus ketiga nih ya. Oke. Ini ada yang terjebak sama emotional unavailable person karena masa kecilnya selalu crave attention. Waduh. Berat juga ya sebenarnya. Jadi kalau emotional unavailable tuh tipikal orang yang kayaknya dia tuh selalu membatasi diri gitu. Jadi dia mungkin takut kecewa dan lebih seneng melakukan hal-hal sendiri di dunianya sendiri gitu. Jadi bawaannya kayaknya selalu hold back tuh. Lu pernah punya kasus kayak gitu nggak? Atau punya teman kayak gitu nggak? Gue pernah punya teman yang kayak gitu. Mungkin ada dia tuh pernah punya trauma masa kecil di mana mungkin hubungan orang tuanya tidak baik, dari kasus perceraian atau mungkin perkelahian di antara orang tua tapi tidak selesai. Itu yang ngebuat dia itu tidak membuka diri. Sangat-sangat tertutup dan trauma untuk membuka diri, Kak. Jadi dia tuh kebanyakan apa yang dia rasain itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita selalu menebak gitu. Ini orang ini kayak gimana sih gitu. Jadinya lebih ke salah persepsi di kitanya, kemauan dia seperti ini tapi kemauan kita seperti itu gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau gue ngerasa juga dulu kayaknya gue pernah punya ada momen dimana gue sendiri tuh juga mengalami aspek itu tuh, kayak misalnya kayak being emotional unavailable gitu. Cuman setelah dipikir-pikir sih kadang-kadang meskipun holding back atau being emotional unavailable tuh kadang-kadang semacam comfort zone kali ya. Tapi kayak kalau lu misalnya di comfort zone selamanya ya lu sebenarnya jadi meresikokan hal-hal baik yang mungkin bisa terjadi sama elu gitu. Oke, lu menutup pintu itu ya? Iya, karena kadang-kadang setelah dijabanin gaspol tuh ternyata lu juga menemukan bagian dari diri lu yang sebenarnya wow, gue tuh capable of loving a person sebesar ini ya gitu loh. Iya, benar. In a way kayaknya menurut gue at some point ya hopefully lu juga bisa menemukan keberanian untuk menyeberangi itu gitu, untuk memberanikan diri mencoba something different gitu other than being emotional unavailable. Ya nggak sih, Kak? Bener banget. Mendingan lu buka pintu itu, karena kalau sekali lu buka pintu itu ternyata hasilnya positif, lu tuh nggak pernah tahu gitu. Maksud gue gini, kalau misalnya lu nggak pernah buka, kapan lu taunya? Kalau misalnya ada banyak chance, ada banyak pintu yang lu bisa buka. Bener banget. Dari sekarang mulai beraniin diri aja, karena di luar sana pasti banyak banget hal positif dan hal baik yang bisa lu terima. Jangan lu tutup kesempatan itu. Setuju. Kita kan udah bacain contoh kasus dari Audience Beauty Journal nih. Nah, sekarang kayaknya saatnya kita sharing nih. Gue pengen denger nih, Kak. Lu kan tadi bilang lu juga punya beberapa kasus unfinished business nih dalam hidup lo. Mungkin boleh lu ceritain gak, Kak? Boleh. Jadi dari beberapa kasus itu ternyata gue ngerasa ini tuh menuju satu kasus besar yang mana from what I experience itu tuh gue dididik untuk please everyone first gitu.
baru gue merasakan perasaan gue. Jadi selalu hold back sama feelings gue. Kenapa tuh Kak? Ya karena nyokap gue selalu mengajarkan hal itu. Ternyata dengan ajaran itu membuat gue ke depan jadi punya perasaan gak enak Kak. Jadi banyak banget yang gue gak sempat omongin. Jadi udah mendarah daging tuh. Karena istilahnya tuh gue itu selalu ingin merespon orang dengan baik, ya kan? Dan gue takut reaksi yang terjadi ketika gue mengutarakan perasaan gue. Oke. Nah, Jadi contohnya nih ya, selain gue selalu bermain dengan pikiran gue, kalau di resiko gue dalam berpacaran, jadinya gue itu tidak memberikan keputusan atau memberikan treat yang benar karena gue selalu hold back. Gue tidak pernah mengutarakan apa yang gue inginkan. Iya. Gitu. Karena mungkin in a way lu juga takut mengecewakan gitu ya. Benar. Susah banget buat gue untuk bilang no. Jadi gue selalu memaintain good relationship. Yang mana ternyata dampaknya itu adalah tidak baik untuk hubungan gue berdua gitu. Oke. Entah digantungin menurut dia, entah gue ghosting. Padahal sebenarnya bukan itu tujuan gue. Gue cuma pengen maintain good relationship. Dan dari awal sebenarnya gue udah ngomong kalau hubungan ini tuh tidak, misalnya ya. Hubungan itu tidak it doesn't work lah for us gitu. I see. Tapi karena gue susah untuk mengutarakannya karena ajaran nyokap gue, jadinya unfinished business jatuhnya. Gitu. Tapi gue udah belajar. Lo gimana? Kalau gue, sebenarnya gue ada beberapa nih ya. Cuman ini menurut gue sih unfinished business gue paling konyol tuh dari puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun. Udah berapa umurnya sekarang? Waduh. Enggak, ini kayak dari zaman masa kuliah sih. Jadi apa ya, gue tuh dulu pernah dikirim kerja praktek tuh ke Spanyol gitu ya. Dan di sana tuh gue punya ditempatin di divisi menswear, jadi punya bos yang apa ya, dia tuh sebenarnya super manly gitu loh. Menurut gue tuh kayak apa ya? Ini orang Spanyol nih? Iya, orang Barcelona gitu. Asik. Sekarang kayak seri-seri sekarang yang kita nonton ya, semua dari Spanyol ya. Espanyola ya. Iya sih. Tapi namanya bukan Alfonso kok. Oh bukan. Bukan. Nah, terus gue tuh ngerasa apa ya, karena dulu kan gue kayaknya sekitar 3-4 bulanan tuh. Jadi kayak apa ya, hubungan yang terdevelop waktu dulu tuh lumayan banyak gitu. Karena gue sama dia tuh lumayan kompak gitu ya. Dari mulai language barrier, tapi kita sama-sama janjian gitu. Kayak gue ngajarin dia bahasa Inggris dan dia ngajarin gue bahasa Spanyol gitu. Terus kayak sehari-harinya tuh apa ya, dia sebenarnya sejujurnya ya. Padahal ini kasusnya, maksudnya ini tentang lu yang di pekerjaan kan. Maksudnya ini cuma hubungan antara bos sama bawahan. Nah, sebenarnya ada feeling yang itu dia. terjadi di situ. Ada sampingannya nih, karena ada sparkle gitu sparkle yang zaman dulu tuh soalnya gue tuh polos banget Kak. Jadi apa ya? Kayak suka lemot membaca sinyal gitu loh. Jadi iya, karena bos gue yang ini dulu tuh suka tiba-tiba menyuruh gue kerja pada saat weekend gitu ya, suruh masuk berduaan. Terus on-nya tuh gue ngerasa apa ya, sebenarnya dia sering kadang-kadang kasih coklat gitu Kak. Oke, tapi lu ngerasa itu profesional aja ya lo ngerasanya? Iya, on-nya bahkan kayak di masa terakhir gue udah hampir balik ke Indo tuh dia sempat kayak nawarin kayak, hey gimana kalau kita pergi gitu ya. Gue dengan bodohnya kayak karena gue berangkat itu berdua dulu ya, lulusan terbaik, jadi gue bareng temen gue. Jadi gue ngerasa nggak enak dengan temen gue ini kalau harus sendirian tuh. Jadi gue tolak. Nah itu kayaknya penyesalan terbesar gue. Ya. Sangat konyol ya. Sangat konyol karena apa ya, dan lucunya gue tuh setelah berapa tahun menemukan dia kembali gitu ya. Sampai sekarang sebenarnya hubungannya masih baik gitu ya. Kita masih beberapa kali kontakan atau message-an. Cuman ya dia udah punya tunangan dan sudah punya anak. Jadi sayang banget. Coba saat itu lo udah bisa membaca reaksi dan sinyal-sinyal itu ya. Mungkin kejadiannya lo udah tinggal di sana, gue nggak pernah ketemu lo dong gue. Itu dia, aduh. Jangan deh kalau gitu, nggak apa-apa deh, finish bisnis aja ya. Iya kan,
Tapi makanya gue akhirnya jadi hidup dengan banyak what if itu sampai sekarang Kak, Lu jadi ngentang kan. berimajinasi ya. Iya, cuman ya udah kalau yang ini kayaknya gue mengambil keputusan tuh udah deh ini kayaknya gue biarin aja gitu, biar gue memiliki fantasi-fantasi indah ini gue kubur. Asik, benar tuh udah dikubur. Ya kalau dia lagi trip ke Asia mungkin Okay. gue bisa kilaf, cuman ya sudahlah itu kita bicarakan nanti ya. Baik, gue jadi pengen tahu gimana cara lu deal sama unfinished bisnisnya lu. Nah, sebenarnya nih ada beberapa cara nih Kak menurut gue. Jadi first thing first, kayaknya harus refleksi diri dulu nih. Kayaknya kita tuh mesti paham apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dan bagian mana nih yang paling bikin lo ngentang dan bagian mana yang berkontribusi terbesar sama unfinished business lo gitu. Okay. Baru abis itu ambil sikap nih, karena sebenarnya kayak menurut gue semua orang tuh bilang kalau unfinished business tuh butuh closure gitu ya. Tapi menurut gue kayaknya closure tuh sebenarnya nggak melulu apa ya harus diudahin gitu. Ya nggak sih? Benar banget. Ya kan? Let's get real aja gitu, karena menurut gue ya ada beberapa perspektif yang pengen kita bawa juga nih. Kayak sebenarnya bisa ada beberapa alternatif nih. Ini gue baginya jadi 3 Kak. Jadi menarik nih. Dibiarin, dikejar atau dijabanin, atau diudahin tuh. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu nih ya, dibiarin nih. Closure pertama ya. Ya, closure pertama. Jadi dibiarin tuh sebenarnya ternyata bisa jadi closure menurut gue. Nah, tapi kalau closure yang tipe ini nih menurut gue cocoknya tuh buat yang kecenderungan halunya tinggi nih. Jadi dia tuh berasa nyaman because you don't really wanna deal with the fact and reality juga. Jadi lebih senang membiarkan hal-hal di koridor yang nggak pasti tuh Kak. Ibarat pintu tuh dibiarin kebuka ngablak aja gitu, karena siapa tahu lewat lagi. Jadi coping up, jadi cadangan gitu istilahnya ya, pintu yang kebuka kali aja gue bisa masuk lagi tapi gue nggak tahu gitu. Bener banget, ngumpulin database judulnya. Baik. Oh my god. Kayaknya sesuai pengalaman nih, enggak? Aduh gimana ya, kalau boleh ngaku sih mungkin. Ya adalah kasus-kasus pribadi pasti. Nah, coping up mekanismenya tuh jadi banyak ngayal nih. Kita jadi kayak misalnya, aduh coba kalau jadi sama dia kayaknya bakal gini, bakal gitu. Thailand babu jatuhnya ya. Bener banget. Secara nggak langsung tuh otak kita menciptakan yaitu versi ideal of how it's supposed to be gitu. Dan apa ya, to be honest sebenarnya nih reality truthnya kayak khayalan lo itu sebenarnya emang bener-bener potensial dan mutual feelings, atau cuman jangan-jangan tuh keinginan dan visi idealis lo aja akan hal-hal tuh seharusnya terjadi seperti apa gitu. Oke. Jadi kadang-kadang terjebaknya di sini nih. Basically lo nggak punya cukup keberanian juga buat do some action untuk mengubah situasi. Jadi karena ya sebenarnya at this point kayak nggak ada jaminan juga kan kalau dijabanin beneran bakal terjadi nih kayak yang di versi otak lo. Oke, tapi lu juga takut kalau misalnya lu ngelakuin itu ternyata nggak sesuai sama realitanya. Benar. Jadi Gitu. ya balik lagi kayak yang lu bilang tadi sih Kak, kita pasti di fase ini tuh bakalan obses dulu sampai akhirnya tuh bosan sendiri, atau ya interval relapse-nya tuh berkurang sedikit demi sedikit. Jadi buset nih, relapse kayak kecanduan alkohol ya. Waduh, saya relate nggak ya? Baik. Padahal lagi ngomongin unfinished business ya. Iya ya, kemana-mana ya, tapi emang relate sih. Ya, Bener. kayaknya kuncinya sih untuk yang dibiarin ini harus buat orang-orang yang sabar dan kuat nih buat menerima hidup dengan what if di otak lo. Cuman ya, however kayaknya kasih waktu aja buat evolve sendiri, and you need to trust the process. Jadi buat orang yang suka ngayal, suka berimajinasi dan kuat, ya silahkan, monggo Ya, dibiarkan. silahkan, Tapi kalau tidak kuat, benar. nah cara yang paling ampuh adalah dikejar lagi. Ini Wah, adalah ini kayaknya apa? bicara pengalaman pribadi Waduh, juga nih. Enggak sih, gue
Cuman menurut gue salah satu cara jitu untuk menyelesaikan unfinished business lo gitu. Jadi gue dapet cerita dari temen gue. Dia itu dapat judgement sosial kalau dikatain on. Misalnya nih dia ngejar unfinished businessnya dia gitu, dia takut dijudge sama reaksi itu gitu. Padahal menurut gue sih nggak salah juga gitu loh. Karena buat gue nih orang-orang yang tipe ini itu lebih kentang. Kalau misalnya unfinished business itu lo tuh didiemin atau diudahin. Jadi mendingan lo kejar. Ya. Kalau ini kayaknya tipe yang pengen action pokoknya ya. Bener, mau menerima atau enggak kenyataannya, gue gaspol dulu deh gitu. Ya. Ini tapi balik lagi biasanya sih sama mantan nih kayak gini nih. Tapi jangan salah kalau mantan lo udah punya pacar, jangan lah ya, jangan jadi perusak lah istilahnya. Tapi kalau ternyata sebenarnya itu jodohnya gimana dong Kak? Mari kita tanyakan di doa-doa kita yang sampaikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa aja ya Kak. Karena kita tidak bisa menjawab itu, bukan? Iya gak sih? Ya benar juga sih. Jadi meskipun sebenarnya tuh mereka tuh diem-diem, gue yakin di dalam hatinya mereka tahu sebenarnya kalau mereka jabanin tuh hasilnya kayak apa. Jadi orang-orang yang tipe closernya seperti ini menurut gue dia harus siap dengan disappointment, kekecewaan. Gue nggak ngomong ya kalau misalnya kalau dikejar lagi pasti bakal kecewa. Cuman either lo kecewa atau lo suka dengan hasilnya Kak. Jadi kalau misalnya lo siap ya go for it. Tapi ya kayak ini ada kasus kontroversial versi lainnya nih, kayak misalnya ngejar orang apa ya, sehubungan dengan yang mantan tadi ya, ngejar orang yang beda agama atau suka sama langsung aduhnya. Apakah? Ceritakan, tumpahkan. Jadi gue pernah pacaran beda agama, dan kebetulan pacaran beda agama gue ini plus LDR pula. Ya ampun Kak, dia gila. Di Belanda. Dia di Belanda, gue di sini. Cobaannya berat sekali Kak. Bener banget, jadi gue ketemu di Bali, terus tiba-tiba dia, karena kita ketemu dan kita ya lumayan klik sih menurut gue. Akhirnya dia magang di Indo. Terus. Kita menjalani lah proses pacaran itu, tapi lama-lama kayak beda agama juga kan coy. Gak mungkin juga, gue dari keluarga yang sangat-sangat Islamnya kental gitu, dan dia Kristiani gitu. Jadi agak sulit. Cuman emang banyak banget sih menurut gue case beda agama ini yang pengen orang tetap lanjutkan tapi bingung gitu. Ini arahnya kemana sih? Iya. Gitu. Ini sebenarnya. Tapi gue nggak unfinished business ya. Gue kelar. Oh, kali ini kelar yang ini ya. Kali ini kelar, betul. Nah, tapi kalau kasus yang lebih kontroversial lagi tuh misalnya lo ngejar lagi karena suka sama orang yang udah ada pasangannya nih Kak. Waduh. Berat ya. Nah teriris-iris nih kan, karena secara konstruksi sosial lo tuh ngejar orang yang udah punya pasangan aja tuh udah salah gitu. Bener, kan. Salah banget. But you'll never know kan sebenarnya jodoh lo tuh yang mana. Bahkan meskipun lo udah married, kalau lo masih happy ya mungkin itu berarti jodoh lo. Kalau misalnya nggak happy ya you need to do something gitu. Ini kayaknya ada pengalaman dari lo apa dari siapa sih nih kejadian ini? Iya. Gue punya temen nih sebenarnya. Punya temen ya? Temen ya? Catat punya teman. Oke. Bukan lo sebagai teman ini, bukan kan? Jangan. Itu kita bahas di sesi lainnya juga. Oke, boleh ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. Nah, jadi gue mau cerita dulu tentang teman gue ini ya. Sebutlah si A ya. Iya. Jadi si A ini, jadi teman gue ini yang si cowoknya ya. Oke. Si A ini dia tuh waktu awal dia suka sama seorang cewek yang sudah berkeluarga gitu dan sudah punya anak juga. Nah, pada waktu itu sih memang sebenarnya si cewek ini tuh sudah not in good terms gitu perkawinannya. Jadi ya si teman gue ini memang sempat galau-galau gimana, cuman akhirnya dijabanin lah sama dia, dan akhirnya si ceweknya ketika udah divorce, si teman gue ini akhirnya married lah sama si cewek ini, dan sebenarnya sampai sekarang pun kalau dilihat tuh mereka malah happily ever after gitu Kak. Jadi nah balik lagi kayak
Please, tapi teman-teman highlight ya, ini bukan anjuran atau validasi jadi pelakor atau apapun itu, tapi nah, tolong yang digarisbawahi adalah proses dan effort lo untuk menemukan closure. Kalau lo sekarang tuh misalnya udah ngerasa nggak happy dengan situasi sekarang, ya you need to do something gitu. Benar, kita harus punya perspektif kalau misalnya orang ketiga itu, kalau kita lihat lebih detail dan kita lihat proses, sebenarnya itu kita lebih memahami itu gitu. Ternyata itu jodoh kita, meskipun proses yang kita alami itu lama, kita nungguin dia kelar dulu sama hubungannya, atau mungkin intinya masuknya nggak boleh salah banget gitu ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati prosesnya. Daripada dia tetap menjalani toxic relationship bersama pasangannya, ya happy-nya sama kita, siapa ada yang tahu, ya kan? Benar-benar. Oke, lanjut ke yang ketiga nih ya, Kak. Oke, ini kayaknya gue bisa lebih menjelaskan ya, Kak. Karena ini proses closure yang kita udah menjalankan tahapan yang 2 tadi. Benar-benar. Kita udah ngejalanin, dibiarin udah, terus dikejar juga udah. Nah, ini yang terakhir. Bener-bener kita sudahkan. Diudahin gitu ya, Kak? Diudahin, dikelarin gitu ya? Pokoknya. Betul, bener, lelah banget. Intinya ini udah kelelahan lah, udah capek membatin, udah semuanya dilakuin. Ternyata emang ya udahlah, gue udahin lah, gue dealing sama diri gue sendiri kalau ini udah bener-bener kelar gitu. Meskipun mungkin ada orang-orang yang langsung bisa mengambil keputusan mengudahi si unfinished business-nya. Tapi ada juga yang belum mencicipi tahapan yang 2 di atas, mereka sudah langsung mengudahkan gitu. Ini bisa banget buat orang-orang yang bukan gak mau ribet sih, gak mau banyak cara atau gak mau banyak hal yang mereka takutin. Jadi langsung kayak ya udah, ini udah keputusan yang terbaik, gue rasa gue langsung udahin, main cepet gitu istilahnya. Langsung tutup gitu ya, bukan langsung tutup. Bukan multitasking gitu ya, nggak mau membiarkan banyak pintu terbuka sebelum membuka pintu yang baru gitu ya. Bener. Lebih tepatnya dia nggak mau ini sih, dia nggak mau ribet dengan segala emosi atau feeling yang bakal muncul ketika mereka buka itu. Gitu. Kayaknya dia pasti fokus utamanya tuh lebih pengen move on aja gitu ya, Kak. Iya, kayak ini orang-orang yang ngejar karir deh, Kak. Gitu ya. Langsung jelek. Ini maksudnya ya, siapa, Kak? Tebak-tebakan doang nih. Apakah Anda merasa relate apa gimana nih? Tertancap ya. Secara tidak sengaja merasa tertancap. Gitu. Iya. Ada nggak? Lo ada apa namanya? Ada pengalaman atau ada contoh nggak buat closure yang ini? Ya, kalau closure sih menurutku tuh sebenarnya perlu banget, dan karena capek banget kalau kita tuh harus dihantui terus-menerus, Kak. Bener banget. Cuman kayak closure ini menurut gue tuh harus lo terapkan ketika lo siap aja gitu. Jadi lo harus membiarkan hati lo sama logika lo tuh sinkron dulu nih, karena kalau belum sinkron ya sama aja bohong gitu. Betul, butuh proses lah ya. Bener banget. Situasinya juga harus benar. Jadi kita harus tahu cara siap atau enggaknya tuh gimana nih. Kira-kira lo tahu nggak? Kalau versi lo? Kalau versi gue nih, biasanya gue tuh ketika misalnya udah dipendam terus-menerus, terus keresahannya tuh nggak berkurang dan apa ya, kayak khayalan gue tuh udah abis aja gitu, what if-nya, dan apa ya, kayak ibarat kata tuh udah imajinatifnya udah makin menipis. Jadi gue pasti udah langsung nggak akan melihat ke belakang lagi, terus hajar gitu, pengen tutup aja, udah tutup, sama oke, sih, kelar gitu. Sama kayak gue juga. Gue lihat dulu situasinya ini baik apa enggak, apakah tepat untuk gue mengatakan atau bahkan gue kayak ya udah biarin aja, toh mereka udah sepertinya gue ngeliatnya move on, tapi gue nggak tahu kalau gue nggak nyoba gitu. Kalau misalnya gue coba dan gue udah siap, gue akan katakan gitu. Tapi closure-nya nih harus beneran loh ya. Beneran. Jangan dalih atau excuse aja. Bener. Buat ngobrol lagi dan memanggil masa lalu nih. Nah, itu tuh takutnya malah jadi kayak gitu ya. Bener-bener harus kelar, jangan sampai ada yang ngentang gitu, atau mungkin cuman pengen kesempatan lo aja karena lo masih buka pintu itu ternyata. Jangan kayak gitu. Menurut gue sih kayak paling ampuh tuh biasanya gue pakai 3 kata nih, Kak. Jadi either thank you, I'm sorry, atau goodbye. Asik. Gila, andalan ada 3 kata gue lo nih. ya. Iya kan?
Ya kan? Benar, Bisa benar. pilih dan elaborate aja menurut kasus kalian masing-masing nih. Jadi kalau cara atau metodenya sendiri gue ada beberapa alternatif nih biasanya. Jadi yang pertama gue tatap muka. Jadi gue paling suka nih tatap muka karena lebih interaktif gitu. Jadi kalau closure-nya tuh menurut gue nggak lengkap kalau nggak pakai ekspresi Bener, muka. kita nggak bisa tahu gesture dia kayak gimana, segala macam kan. Kali aja dia bohong, nggak ada yang tahu. Iya, benar. Biasanya gue pakai tipe ini tuh kalau buat orang-orang yang emang udah matters a lot buat gue tuh. Jadi harus ekstra keberanian dan gue memang bener-bener pengen lihat mukanya dia ketika gue mengutarakan closure gue. Jadi cuman ya harus jangan sampai jadi lemah iman lagi ya. Itu kadang kita suka nggak tahu tuh tingkat keimanan kita di mana. Benar. Iya kan, harus dalam kondisi prima untuk melakukan closure yang ini nih. Tapi biasanya kalau lu lagi lemah iman, adakah alternatif cara lain untuk yang lebih jitu gitu menurut lo? Ada nggak? Ini dia, gue biasanya pakai cara kirim surat nih. Oh, kayak anak SD ya? Sejujurnya gue melakukan itu waktu kuliah by the way. Oh, kuliah ya. Gimana tuh? Iya, agak jadul sih, but I think it works every time ya. Dan biasanya kalau closure ini tuh gue lakukan buat yang tipenya tuh gue nggak mau dijawab kalau melakukan closure ini. Jadi gue cuman mau satu sisi aja gitu. Karena misalnya kalau gue ketemu atau dijawab nanti gue jadi lemah iman lagi. Iman lagi ya. Jadi kayak udah deh, gue udah ngutarain, udah deh gue kasih deh gitu. Yang penting lo denger dan lo tahu, udah gitu cukup. Itu aja udah cukup buat lo kan. Nah, kalau lo sebenarnya udah ngerasa lo udah kelar nih, kayaknya ada satu lagi yang perlu dites. Jadi harus reality check kayak dengan cara menanyakan pertanyaan lagi nih ke diri sendiri. Are you healed or is it just distracted? Karena kadang gue mikir kayak unfinished business tuh kayak alergi juga loh kak. Kayak iya, karena kalau daya tahan lo lagi bener gitu ya, kondisi mental lo lagi bagus ya nggak kumat gitu. Musiman ya jadinya ya. Itu dia. Inilah fungsinya iman di sini. Kok jadi tetap keiman lagi nih. Ya. Ya jadi kayaknya harus dites juga sih sesekali. Gue ada caranya tapi lumayan ekstrim dan beresiko juga nih. Apa tuh? Jadi lu better coba deh kontak lagi sama orang ini. Kalau misalnya lu nggak ada pergolakan hati dan emosi, tandanya lu udah benar-benar kelar nih. Tapi emang mendingan kayak gitu sih dibanding lu tiba-tiba kalau nggak kelar ketemu di suatu event atau lo ketemu di mall dan jadi kikuk dan awkward. Ngapain kan? Nah itu tuh dalam kondisi tidak siap tuh ya kak. Betul. Ya kan, mendingan lo aja yang taking control dan initiate untuk buka kontak lagi sama orang ini buat ngetes. Kalau memang benar-benar nggak ada feedback dari dia kan? Ya. Menurut lo gimana kak? Itu cara jitu juga sih menurut gue. Gue sih sebelumnya punya pengalaman gue tidak bisa menyelesaikan suatu konflik atau masalah, tapi seiring berjalannya waktu gue belajar banyak. Ternyata tuh emang suatu hal, apalagi mengenai unfinished business tuh harus diselesain gitu. Jangan sampai berlarut-larut dan gak ada ujungnya. Itu sih, itu cara yang tepat menurut gue. Entah lu temu atau nelfon atau kontaknya masih ada gak di WhatsApp lo? Pip. Itu jangan lah ya. Kalau misalnya ada yang tadinya di blok, di unblock lah sekarang. Cobalah dikatakan, ditanyakan kabarnya, baru diselesaikan konfliknya gitu sih. Setuju. Karena nih dunia tuh sempit. Lo bakal ketemu orang yang itu-itu aja yang ternyata masih saudara sama dia, masih mantannya pacar lo, atau mungkin nikah sama saudara lo yang kayak gitu-gitu loh. Gila. Hati-hati tuh kalau yang itu ya. Benar, itu kayaknya jadi satu hati-hati. topik podcast lainnya tuh nanti. Benar, itu masih banyak nih kayaknya yang pengen gue tumpahkan di sini. Benar banget. Cuman topik ini emang benar-benar penting sih menurut gue, karena kita harus tahu tujuan kita dan kita harus belajar dari unfinished business kita itu sendiri. Nah, sebagai pamungkas nih, gue punya quote nih. Oh, apa tuh? Only unfulfilled love can be romantic. Asik. Anaknya kuat banget lo ya. Iya, mungkin kayaknya itu sih sebabnya menurut gue unfinished business itu banyak thrill dan lika-likunya, dan secara nggak langsung kita tuh jadi spend more effort untuk memikirkan hal ini gitu.
Oke. Some things might be better left unsaid, dan kadang memang sebaiknya kalau judulnya unfinished business ya emang harus dibiarin unfinished forever gitu Kak. Wow, ini dalam banget ya. Tapi setuju sih gue. Tapi gue juga punya satu quote juga menurut gue. Ini penting. There is no win or lose. There's only win or learn. Wah. Jadi, mantap gak tuh? Mantap banget sih, ini langsung pada sasaran. Betul, jadi menurut gue gak ada tuh kekalahan atau kemenangan satu pihak. Karena kemenangan atau kekalahan itu tidak menjamin kita bisa move on, atau bahkan bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Contohnya gini, mungkin kita merasa menang dengan kejadian itu, tapi ternyata dampak dari kejadian itu atau situasi itu membuat kita malah jadi stuck ke depan dan gak bisa menjalin hubungan kita ke orang lain yang baru dengan baik kan. Benar-benar. Gitu, jadi gak ada deh tuh namanya kalah menang, gak ada, sama aja. Super thoughtful deh nih quote-nya. Mantap. Oke, jadi yang udah kita bahas tadi semoga bisa put things into perspective ya. Yes. I guess in life juga pasti prakteknya tuh nggak segampang teorinya deh. Benar banyak banget. Relapse, banyak kilaf. Udah di finish juga kadang-kadang bisa balik lagi. Betul. Unfinished. Intinya ya kan? kalau jatuh bangun lagi, jangan mudah menyerah. Betul sekali. But it's your decision and your choice juga. Jadi you have to find the courage to make your own closure. Mantap. Versi kamu sendiri nih. Betul. Dan yang paling penting itu adalah yang possible untuk lo lakukan. Jadi kejadian gitu. Ya, I think in a way hidup juga bakal jalan-jalan aja sih ya Iya, Kak. masih panjang hidup, tenang aja. Benar sekali. Yang punya unfinished business jangan sampai stuck aja. Benar. Jadi some people mungkin ada yang bisa lebih handle kenyataan dengan membiarkan banyak pintu terbuka dalam menjalani hidup. Dan ada juga yang better tutup pintu dulu, baru bisa buka pintu baru lainnya. But it's your decision to make. One thing for sure, you need to do something and move on to your version of happiness. Wow. Penting banget nih. Pelajaran banget buat gue juga loh. Thanks loh Kak Mira. Thank you banget Kak Rafa udah nemenin discuss tentang unfinished business yang super seru ini. Betul, semoga pengalaman kita bisa menjadi contoh yang baik buat yang lain. Diambil positifnya ya guys. Bener banget. Sekian podcast episode kali ini. Terima kasih Kak Reval Hadi Terima udah kasih. sharing bersama After Hours Beauty Journal. Yes, makasih juga Kak Mira. See you next time. See you. Dalam hidup ada yang gak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Gak perlu menunggu orang lain atau situasi untuk berubah, karena mungkin kita adalah perubahan yang selama ini kita cari. Buat hal-hal yang masih bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk mengubahnya. Dan buat hal-hal yang gak bisa diubah, semoga kalian menemukan kekuatan untuk menerimanya. Dan untuk apapun di antaranya, semoga kalian menemukan wisdom untuk menentukan mana yang masih bisa diubah dan tak bisa diubah. Sampai di sini After Hours. Time to meet our peace of mind.